Apaan tuh? Nah sekarang kita mau lanjut kemana? Nah, kita mau lanjut ngobrolin. Gue pengen sebenarnya denger share pengalaman lo tentang dunia paranormal ini gitu. Kayaknya lo lebih banyak mengalami hal-hal menarik nih bro di dunia paranormal, apalagi lately in your life. Iya betul. Ya kan lo lagi. Jadi sebenarnya kalau misalnya pengen tahu detailnya, mah mendingan nonton ke YouTube gua sih ya sebenarnya. Oh gitu. Tapi ini, iya dari sini nih. Jadi kalau buat singkatnya, buat ceritanya adalah gua ini kebetulan baru dari tahun lalu itu ya. Baru dibilangnya ibarat baru netes dari Kinder Joy dibilangnya. Netes baru netes. Jadi nggak, gue tuh maksudnya kayak dibilangnya sekarang orang-orang menamakan gue tuh kayak apa, indigo, anak indigo. Spesifikasinya indigo artis. Artisnya di sini bukan artis yang selebriti, bukan, tapi artisnya lebih kayak keseniman. Kayaknya lu juga indigo artis deh. Wih, gue indigo. Batman Begins. Ya nggak, maksudnya kayak kan kita elemennya di art gitu. Jadi nggak cuman yang artnya bukan cuma ngegambar doang, tapi macam-macam gitu. Kayak misalnya lu juga rada aneh kan. Kecil lu aneh gak sih? Kecil gue aneh sih. Kelihatan tuh aneh banget sih. Iya kan, maksudnya kayak mungkin ya lu suka bikin cerita atau lu bikin lagu dengan mudahnya gitu. Iya, lagu spontan gitu kayak gitu-gitu. Karena itu elemennya kan di art gitu, dan biasanya bisa dibedain lah gitu, maksudnya ada anak yang alami kayak begitu sama yang enggak gitu. Nah, pokoknya sih cerita gue dibilang indigo karena gue mengalami juga banyak peristiwa-peristiwa yang spiritual supranatural itu gitu. Jadi contohnya kayak gue tuh dulu dari kecil bisa astral projection. Oh ya, apaan tuh astral projection? Lu udah pernah nonton Insidious gak sih? Insidious yang dia ini yang keluar diri dari badan. Keluar dari badan. Oh, outer body experience. Mungkin sebutannya itu kali ya. Atau bilang apa, Robo Sukmo atau apa gitu ya kalau di sini. Nah, gue dulu kecil itu astral projection itu dimensi lain, random. Apa yang lo lihat, bro? Ya macam-macam. Dari yang jadi gue ceritain ya, astral projection yang gue maksud adalah kayak misalnya gini nih. Gue sekarang kita lagi di lokasi studio ini. Gue misalnya astral projection nih, lu nggak ada nih, terus si Afif juga nggak ada, yang ada cuman ada penghuni di sini, gue bisa lihatnya gitu. Oh gitu, lo sekarang bisa ngelihat? Ya kan sekarang di dimensi sekarang nih. Oh sekarang dimensi sekarang. Ya, gue kalau misalnya astral projection tuh gue harus tidur. Oh, harus tidur. Kondisi lagi merem, lagi tidur bener-bener keluar gitu. Oh, jadi ada step-stepnya lah ya. Ada. Ada kayak semacam ritualnya untuk lo bisa mencapai astral projection. Tapi enggak juga, itu masalahnya biasanya gue kalau memang lagi badan gue memang lagi ngedrop gitu ya, sama gue nggak ngerti deh, biasanya gue tuh kalau misalnya gue memang masih random banget, gue masih nggak bisa kontrol, dan itu kejadiannya itu baru menetas ya. Bukan, jadi netes kalau itu gejalanya itu gue dari kecil udah sering ngalamin itu. Oh. Tapi gue nggak tahu itu apaan gitu, ngerti gak sih? Karena iya, jadi gue masih belum sadar itu apa, pokoknya gue mengalami itu sampai gue ngerasa gue aneh, gue ngerasa anak aneh aja gitu, dari kecil memang ngerasanya aneh. Sampai ada beberapa orang yang ngelihat gue ketemu ngomong kayak bisa random banget, tiba-tiba orang ketemu di jalan, ketemu di bus gitu ya, dia ngomong kayak mas tuh indigo loh gitu. Gue kan masih nggak tahu indigo apa, kan gue dibilangin kayak gitu, sampai gue gangguan jiwa apa gitu, gue taunya mental health atau something kan, apaan ya gitu. Nah sampai tahun lalu gue pernah share cerita gue ke si Billy Christian. Jadi Billy Christian itu ada satu YouTuber pionir di Indonesia lah yang bikin konten horor gitu. Dia itu bikin acara namanya Indigo Talk, dan waktu itu bikin acara namanya Horror Talk, di mana dia ngebuka ke buat teman-teman netizen gitu yang mau cerita-cerita horor. Itu mirip sama kita sih. Nah, tapi diundang buat interview, jadi kayak ngobrol aja gitu. Diundang ngobrol waktu itu pakai via Zoom. Di situ ada co-hostnya itu namanya Bun Bun. Sekarang dia teman gue juga. Dia itu bisa dibilang cenayangnya lah gitu, dukun backupnya. Jadi selama gue cerita ya Bun ngedengerin. Nah di situ Bun ngelihat gue semuanya, dia nerawang cerita gue semuanya, sampai dibilang kalau ternyata gue ini memang indigo gitu. Dan si Bun bilang gue itu punya Pokemon. Lo punya Pokemon, keren banget bro. Ya Pokemon. Pokemon tuh maksudnya gimana gitu bro? Jadi Pokemon ini sebutan kayak sosok penjaga. Lo jadi ada simpen di Pokeball gitu? Ya enggak dong. Oh, itu cuma nyimpennya gitu. Enggak ada. Jadi nggak ada bentuk fisiknya ya? Nggak ada bentuk fisik untuk lo nyimpen kayak tapi bisa atau apa? Bisa gitu. Sebenarnya bisa. Tapi kalau kayak gitu lebih Pokemonnya lebih sebutannya lebih Pokemonnya Kodam ya. Pokemon Kodam. Kayak lebih yang sebutannya Kodam gitu. Kodam itu biasa kayak gitu. Kalau yang ngikut gua kebetulan tuh yang sosok leluhur. Kalau leluhur itu nggak pakai gitu gituan. Kalau Godam itu lebih Godam City Dark gitu ya. lebih gelap. Gotham itu. Gotham.
Nah jadi kan kayak yang gue bilang itu kan Pokemon itu sebenarnya macam-macam gitu. Jadi ini Pokemon mah cuma kayak istilahnya si bun-bun aja gitu buat kan kita udah sangat familiar ya sama Pokemon kan kesannya kayak ada makhluk Pokemon ini ngikutin kita. Jadi sebenarnya mirip sih kayak misal kita ada yang sosok penjaga tuh kayak gitu. Nah tapi ini macam-macam nih Pat. Jadi kayak misalnya kalau misalnya yang dibilang kodam itu juga bisa jadi macam-macam. Bisa jadi dari kayak spirit biasa gitu kan. Ada juga bisa dari bentuk misalnya dari jin atau juga itu bisa nangkep atau bisa bener-bener ada yang jualin ya? Ada yang jualin. Wow, serius sampai ada yang jualin. Iya. Jadi kayak iya, zaman dulu gue pernah tahu ada yang gue kayaknya tahu deh rantai babi gitu-gitu tuh masuk kodam nggak ya, kayak tahu nggak sih lu, kayak atau keris ya, tapi itu cuma medianya. Jadi yang dibilang kodamnya itu yang ngisi di media itu. Nah biasanya kalau yang memang yang kayak ditangkap itu, makanya lu nanya kan kayak perlu pakai pokeball gak sih? Nah sebenarnya itu buat medianya. Kalau yang gak natural memang perlu kayak gituan. Kalau yang natural kan memang dia mengikut sendiri kan. Dia milih gitu ya? Dia memang milih dan biasa memang jodoh. Dan biasa kalau misalnya itu kadang leluhur, kalau misalnya memang satu keluarga ada garis keturunan indigo, biasa itunya ngikut gitu semuanya. Jadi kayak yang dari atas-atas itu banyak yang ngikut juga. Nah kalau yang nangkep ya mau nggak mau lu harus kayak ada satu medium yang buat ditaruh, misalnya kayak kalung, misalnya kayak gini nih, misalnya ada di kristal, diisi di kristal atau di cincin. Makanya kan kadang yang suka di cincin batu-batu suka ada yang isi. Nah biasa kayak gitu, atau di kris. Kalau kris sih biasanya memang udah kelasnya atas ya, nggak sembarangan. Kalau Pokemon lo ini apa kekuatannya bro? Tukang dakwah. Tukang dakwah. Jadi kalau ini tuh serius, dia luar gomang. Pokoknya ini bukan tipe yang berantem, enggak. Dia mah tukang ceramah. Tukang ceramah. Makanya ceramah apa? Tentang kebaikan sih maksudnya. Jadi kayak misalnya, jadi memang misinya memang karena memang buat ngebantu gua. Ya itu tuh kayak misalnya nih ada yang orang-orang yang tersesat atau rada ngaco mulai sama spiritual. Nah dia biasa nih sosok yang jago gue ini suka gatel nih. Akhirnya jadi ngomong ke gue yang cerewet. Jadi gue kayak seolah gue nasehatin padahal dia. Oke, lo jadi mediumnya. Ya gitu mediumnya ya buat nyampein yang lebih kayak. Tapi kalau dia bener-bener buat ngebantu orang buat balik sama Tuhan. Biasanya kebanyakan kan suka banyak orang lost gitu ya. Jadi bener-bener ada fenomena orang-orang tuh mulai terobsesi sama sosok malaikat, sama sosok penjaga, bahkan mereka jadi lupa sama Tuhan gitu. Nah gue itu kayak apa ya, insecurity gue bukan insecurity, apa ya, holy discontent tuh jadi kayak gue tuh nggak betah ngelihat ini hal kayak gitu. Konten ini adalah kudus. Nggak gitu juga sih. Holy discontent. Itu kayaknya cuma seistilah doang deh. Jadi kayak gue tuh nggak betah kalau ngelihat orang yang tiba-tiba ada yang terobsesi sama gitu sampai akhirnya lupa, rada menyimpang nih, lupa sama Tuhan gitu. Nah biasa langsung gue tarik balik. Jadi kayak walaupun kayak sebenarnya gue udah capek deh, jangan gue malas ngurusin orang gitu tiba-tiba. Tapi kalau ada orang yang mau gini kayak mau ngamuk, gue harus ladenin gitu. Karena sebenarnya itu semua nih kayak kodam, Pokemon segala macam tuh hanya alat gitu ya, bukan sesuatu yang kita harus naturalnya gitu. Puja atau mereka itu sebenarnya kalau yang natural ya, yang natural itu semua memang buat ngebantu orang-orang yang ngebantu orang-orang yang memang ada misi tertentu. Jadi kayak kalau misalnya natural itu sosok bukan kodam ya, kita bilangnya lebih apa ya, sosok penjaga aja deh ya gitu ya. Sosok penjaga Pokemon. Ya si Pokemon ini memang jadi kayak perpanjangan tangannya Tuhan gitu buat ngebantuin orang-orang anak-anaknya yang perlu bimbingan, karena kan gak susah ya dibimbing anak-anak kayak gini kan, spesial gitu. Tapi kalau kodam beda lagi nih, kodam misalnya bisa dibikin yang secara nggak natural, lu bisa kayak nangkep. Iya, yang kayak ditangkep itu. Iya, misalnya lu kayak misalnya pergi ke gunung terus di sana misalnya kayak ada macan gitu ya. Kalau misalnya lu bisa minta tolong ke dukun gitu, misalnya Mbah tolong dong saya pengen punya kodam macan gitu, karena kalau macan itu kan kayaknya ada yang percaya bisa bawa hoki, bisa ada kayak gitu. Nah kadang yang kayak mau ditaruh di cincin, bahkan bisa ada orang yang taruh di tato. Kalau misalnya lu badan ditato, misalnya ada tato macan tuh ya, bisa jadi itu diisi. Bisa diisi. Tato bahkan bisa diisi iya, gitu ya. Karena itu bisa jadi media juga. Cuman bahayanya kalau misalnya kita punya benda yang diisi, misalnya kayak misalnya ini singing bowl gitu ya, bisa diisi. Contoh, kalau nggak ini deh biar gampang, si figur ini kan kalau misalnya ini diisi ya udah nih jadi kayak spiritual kan. Jadi kayak misalnya ada medium, kalau misalnya lu nggak cocok ya udah nggak akan kenapa-napa. Bahayanya kalau yang ditaruh di badan. Jadi gini, biasa kodam-kodam itu makhluk sosok penjaga itu tuh cocok-cocokan sama lu. Karena nggak sefrekuensi mereka jadi bentrok. Biasanya tuh lu bakal ada kayak requirement, bahasa Indonesia apa sih? Syarat, ada persyaratannya, misalnya nggak boleh makan ini, nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh ngapain gitu. Kalau misalnya melakukan nggak bisa nurutin itu kan bakal bentrok kan. Biasanya yang kayak ditanam di badan, makanya bisa jadi gila. Orang bisa gila itu gara-gara yang memang dia udah punya
dia apa ya, ngambil sesuatu sosok yang besar ditaruh di badan dia, ternyata badan dia nggak kuat. Karena terjadi secara tidak natural. Tidak natural juga, betul. Wow. Nah, sejak saat itulah, waktu pas yang balik lagi nih ya, tadi kan pas gue kan lagi ikutan horror talk itu, Bun ngeliat gue punya Pokemon, gue belum lihat tuh, Pet. Gue nggak tahu Pokemon apa ya. Gue juga nggak berani nanya-nanya, karena menurut gue kan Kristen ya. Terus ada kayak gini-gini kan kayaknya agak, ya ngerti kan, maksudnya kayak di sini waktu itu gue belum lintas agama. Iya, gue tuh kayak berhala lu, maksudnya kayak iya, maksudnya kayak wah sesat gitu kan, kayak ada entitas lain selain Tuhan gitu, kayaknya buat gue tuh waktu itu gue nggak damai gitu, kayak aduh ini apaan ya gitu, serem banget. Tapi ternyata malamnya gue ketemu lewat mimpi. Di mimpi gue ketemu lah sama sosok yang dibilang Pokemon ini gitu. Yang lo lihat apa bro? Yang gue lihat ada 2. Oh gitu. Ada 2 yang datang. Yang satu sosok ada mbok-mbok gitu, pakai baju kebaya gitu. Jauh sih, jadi ngeliatnya kayak gue di sini gitu ya, kayak dia di seberang. Terus kayak ada sungai atau ada apa, pokoknya ada jarak lumayan jauh. Di sana itu ada kayak padang rumput, ada savana, mirip kayak inilah, kayak Wakanda gitu. Kayak Wakanda. Kayak model Wakanda gitulah. Terus di situ sosok ada yang sini, ada yang datang cewek agak tua, terus pakai bajunya pakai kayak mbok banget. Bermain bombo tapi pakai kebaya gitu. Di sosok sebelah di sana ada sosok singa gede banget. Wow. Persis banget kayak Narnia si Aslan. Wow, keren abis Pokemon lo. Ya kan, gue juga maksudnya kayak gue juga nggak tahu kan gitu. Terus ya udah akhirnya gue gambar. Saat gue bangun, mereka nggak ngomong apa-apa, cuman kayak mereka munculin diri satu-satu. Gue ngerasa kayak tenang, gue nggak ngerasa nggak ada yang salah gitu. Kalau misalkan di satu sisi, kalau misalnya gue ngerasa kayak, wah ini sesat nih gitu, pasti kan kita gimana. Tapi saat gue ngeliat mereka kayaknya ngerasa kayak nggak ada yang salah sih gitu, kayaknya memang udah seharusnya terjadi. Gitu. Iya. Emang jodoh berarti itu bro. Iya. Terus akhirnya gue gambar. Nanti gambar gue lihat di sini. Jadi setelah ada gambar ini, kan gue kasih lihat ke si Bun kan. Bun itu yang cenayang yang tadi itu. Gue kasih lihat, ini bukan yang lu maksud Pokemon gitu. Dikonfirmasi lah, betul kak katanya. Yang cewek ini Pokemon kakak, kalau yang singa ini dia bilang dari ada yang ngasih katanya. Ada yang ngasih. Tapi ya nanti kita jangan dibahas itu, nanti orang freak out aja kalau mau tahu ya. Setelah itu gue mau jadi mulai kayak meletek tuh dibilangnya. Nah that's why gue kayak mulai kayak gue bilang spiritual awakening dari situ. Sejak kayak gue tahu tentang ada sosok yang ngejaga gue, dan gue mulai bisa kayak berkomunikasi biar lebih peka sama dia ngomong apa gitu. Dari situ mulailah perjalanan gua gitu. Tiba-tiba memang udah semesta ya kayak ngebawa gua buat untuk ke dunia ini gitu. Akhirnya gua kayak ikut, jadi ditarik sama si Billy Christian buat masuk ke timnya dia, terus ikutan bikin konten horor gitu. Mulai dari sana sampai sekarang. Keren bro. Jadi kira-kira gitulah gitu, kenapa bisa kita bikin konten ini ya, karena kenapa bisa gua dibilang jadi kayak indigo juga ya gara-gara itu juga sih. Apaan tuh?